Saya minta kabel kita biar lebih bulat suara mic dan kabel kita. Terima kasih. Bersama istri kami sampaikan shalom dan salam sejahtera juga bagi sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman dari handphone dan juga yang mengikuti ibadah rangkaian ibadah melalui video streaming, dan juga ada yang mengikutinya melalui YouTube dan Facebook ya. Baik saudara, kita akan melanjutkan ibadah ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya belum melanjutkan Kidung Agung, namun saya mau sampaikan satu ayat, yaitu dari kitab Amsal pasal 11. Kitab Amsal pasal 11 ayat 24. Nanti bahasa Inggrisnya juga boleh disiapkan. Kitab Amsal pasal 11 ayat 24. Baik, silakan dibacakan. Demikian firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Iya. Coba dalam bahasa Inggrisnya. Satu lagi King James. Oke. Ya. One person gives freely yet gains more. Another withholds what is right only to become poor. Ya, malah menjadi miskin. Ya, malah dia betul keluar. Coba keluar ada terjemahan. One person gives. Ada seorang yang memberi dengan bebas. Ya, mendapatkan lebih. Ada yang menyimpan kemenahan, hanya membuat dia menjadi lebih miskin. Ya, itu Alkitab yang mengatakan. Ya, jadi saudaraku, sistem ekonomi ini beda bertolak belakang dengan sistem Tuhan. Tuhan, ekonomi dunia punya perhitungan, Tuhan juga punya perhitungan. Ya, saudara, kita anak Tuhan dosa takut. Kalau dunia, sekali lagi saudara, dunia punya perhitungan, Tuhan juga punya perhitungan. Amin. Jadi kita yang menentukan itu keputusan dari Tuhan, bukan keputusan dari dunia. Karena Tuhan itu raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi sistem tadi dosa dirubah ya. Sistem Tuhan, ada yang menyebar, ada seorang yang memberikan dengan freely, dengan bebas, dengan cuma-cuma, namun bertambah kaya. Tentu saudara, kita akan dipandu oleh sistem tabernakel. Ya. Dalam sistem tabernakel, Amsal pasal 11 ini berkedudukan pada alat yang bernama meja roti sajian, atau meja dengan 12 roti yang tersaji di atasnya. 12 roti ini dibagi dua. Ada 12 roti di Imamat pasal 24 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Dikatakan bahwa di atas meja yang di hadapan Tuhan ini harus diletakkan roti 12 dan dibagi dua susun. Jadi susun yang pertama 6, susun yang kedua adalah 6. Ya, tidak mengapa, kita baca saja. Kitab Imamat pasal 24 ayat 5. Kitab Imamat pasal 24 ayat 5. Kitab Imamat pasal 24 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Roti sajian
Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Ya, 2/10 eva. Jadi kalau 12 berarti berapa eva? 20 ada angka 24 ya, 2/10 eva. Ya, 24 kalau 12. Terus ayat 6. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuk kemenyan kulit di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Ya, terima kasih saudara. Jadi ada 12 roti dibagi 2. Ya, kembali ke gambar tabernakel. 12 roti dibagi 2 susun ya. Susun yang pertama adalah 6 meja saja, dan susun yang kedua juga 6. Jadi saudara secara global, secara umum kita mendapatkan 2 angka double, itulah angka 6 dan 6. Jadi Tuhan sendiri mengatakan, akulah roti hidup. Jadi mungkin hampir 3.500 tahun kemudian, ternyata Alkitab ini juga disusun terdiri atas 66 kitab. Jadi jauh sebelum Alkitab ini disusun, itu sudah dibayangkan lebih dulu dengan adanya roti susun ini 6. Ya, jadi kitab suci itulah roti kehidupan satu-satunya terdiri atas 66 kitab. Ya, saudara, dan itu harus ada di dalam rumah Tuhan. Dalam perjanjian baru gereja mula-mula, meja sajen itu diterapkan dalam ibadah oleh para rasul, namanya ibadah pengajaran para rasul dan pemecahan roti. Jadi kita tidak lagi menggunakan alat ini, meja dengan 12 roti, tidak usah di dalam rumah Tuhan, tapi realisasinya di kenyataannya adalah dalam bentuk ibadah yang namanya pendalaman Alkitab atau pengajaran para rasul dan pemecahan roti. Jadi kesimpulan daripada meja dengan 12 roti tersaji di atasnya adalah persekutuan dengan Kristus melalui firman dan perjamuan kudus yang menghasilkan kesucian dan kemuliaan. Jadi tekanannya di alat ini adalah berbicara tentang pengajaran firman Allah. Ya, jadi kalau kitab Amsal pasal 11 yang dalam Sunan Tabernakel berpedulikan pada alat yang bernama meja roti sajian, itu berarti bahwa penyebaran harta ini atau korban-korban ini harus didorong oleh kekuatan firman Allah. Jadi firman Tuhan itu menjadi motivator dari atau penggerak dari korban-korban yang kita berikan kepada Tuhan. Jangan salah dalam menyebarkan Allah. Ya. Jangan disebarkan di tempat-tempat berdosa. Jangan disebarkan di tempat di mana Tuhan tidak ada. Jangan. Sebarkan di tempat yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Ya, nanti saya akan tunjukkan, saudara. Salah satunya adalah penyebaran harta benda atau berkorban harta untuk mendukung pekabaran Injil. Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8 ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, begitu
teladan dari Tuhan yang ditinggalkan bagi hamba-hamba Tuhan. Kalau bergerak dari satu kota ke kota yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, harus ada beban untuk memberitakan Injil. Ya, harus ada beban, sebab Tuhan itu menjadi contoh. Begitu juga kita anak Tuhan yang sudah menikmati kebesaran firman Allah, maka kita juga harus ada beban untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari terus. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ya, begitu. Mari ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ya, dari 7 roh jahat. Memang kalau secara tabernakel, susunan tabernakel, pasal 8 ini berita emas. Ya, coba mungkin bisa turun. Berita emas. Ya, dengan kaki dia dengan 7 beritanya, di mana kaki dia ini menyebarkan terang dari ke-7 berita. Kalau bukan roh jahat yang menguasai manusia, pasti roh Tuhan. Kalau roh jahat menguasai manusia, maka manusia akan melakukan apa yang diinginkan oleh roh jahat. Coba teruskan dulu ayat 3. Yohana istri Kuja, bendahara Herodes, Ya. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, ada satu revival, satu kegerakan. Ya, berita emas juga berbicara tentang kebangunan rohani, kegerakan rohani. Ya, spiritual roh, kegerakan revival. Ya, jadi berita emas itu dia bersinar, menyebarkan sinar. Kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka harta itu akan kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau roh jahat itu menguasai manusia, maka harta itu akan dipergunakan untuk melipat gandakan perbuatan dosa. Jadi kita harus benar-benar berada dalam kepenuhan atau di bawah pengaruh Roh Kudus. Ini adalah mereka-mereka menyebarkan harta untuk pekabaran Injil. Ya, sekarang kita harta itu bisa dalam bentuk finansial, harta itu juga bisa dalam bentuk kekayaan intelektual, IQ, kepintaran. Silakan korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, kalau tidak nanti iblis menguasai. Orang-orang itu bukan orang bodoh-bodoh, pintar-pintar, yang membobol bank, yang membobol ATM, ya, yang menggelapkan uang, yang mencuci uang dan sebagainya, yang mencetak uang palsu. Bukan orang-orang bodoh itu. Itu orang-orang pintar yang tahu caranya. Tapi karena tidak diserahkan kepada Tuhan, kepintaran itu dipakai oleh iblis. Ya, jadi saudara, kita harus kekayaan apa saja yang Tuhan berkatkan kepada kita, mari kita sebarkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya takut miskin, tidak. Ya, asalkan benar bahwa korban itu karena dorongan firman Tuhan, karena keperluan firman Allah, karena rasa ada satu beban di dalam hati untuk bagaimana Injil ini bisa tersalurkan ke tempat-tempat lain. Itu ada beban. Seperti meja saja itu ada kayu penusuknya, ya, yang diletakkan di atas pundak. Jadi hamba Tuhan juga harus ada beban, hati yang terbeban untuk memberitakan Injil, sehingga dia mudah sekali itu mengorbankan apa saja, harta benda, kekuatan, kekayaan intelektual, kesehatan, itu dia sebarkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, sudahlah, kita baca satu kisah yang singkat. Injil Yohanes. Sudahlah, tetapi kita harus tahu kalau kita berkorban itu bukan karena Tuhan itu kekurangan.
Bukan karena Tuhan itu miskin, tidak. Tetapi karena Tuhan mau pakai kita. Amin. Ya, senang. Hidup ini hanya sekali saja. Ya, udah bisa kita ulang. Tidak ada diri. Emangnya apa? Ya, bisa seperti reinkarnasi. Tidak, hanya sekali saja. Ya, sekali lagi saudaraku, kalau Tuhan berkatkan kita lebih, maka di dalam kelebihan itu Tuhan meletakkan rencananya. Haleluya. Dan kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Karena ada saatnya nanti Tuhan mengatakan waktu menabur adalah waktu siang. Malam hari jangan menabur lagi. Menabur dengan air mata. Nanti kita menuai dengan sorak-sorai. Menabur sambil berjalan maju. Pulang membawa berkas-berkas. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca, saudara. Ada timingnya, ada waktunya, saudara. Yohanes pasal 19. Satu kisah yang singkat saja, ya, sebab kita akan menyembah kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal 19, mulai ayat 38, ya, silakan. Injil Yohanes pasal 19, mulai ayat 38. Demikian firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Ya, Nikodemus yang datang malam-malam. Ya, mari terus. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak keharum, kira-kira 50 kati beratnya. Coba di buluran di Alkitab berapa berat itu? Ada situ tercatat. 34 kilogram. 34 kilo minyak keharum, minyak mur. Ini mahal. 30 berapa tadi? 34 kilo. Sudah bayangkan bawa minyak itu 34 kilo. Cukup berat ini, ya. Taruh tanda dulu di sini, saudara. Kita ke Injil Matius pasal 27. Siapakah Yusuf dari Arimatea ini? Nanti kita kembali ke Injil Yohanes. Injil Matius pasal 27. Regotis bisa kurang sedikit. Ya. Injil Matius pasal 27 ayat 57. Yesus dikuburkan. Ya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Orang apa tadi? Orang kaya. Wah, luar biasa. Yusuf orang kaya. Nikodemus juga orang kaya. Nikodemus orang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus orang kaya dan orang pintar. Dua orang ini mewakili orang-orang kaya, anak-anak Tuhan, yang menjelang senja akan Tuhan pakai. Kembali, saudara, Injil Yohanes pasal 19. Ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus. Ya, mereka mengambil mayat Yesus. Mayat Yesus itu artinya tubuh yang tidak bergerak. Ya, tubuhnya Kristus dalam tanda kematian. Ya, jadi dua orang kaya ini mendapat anugerah dari Tuhan untuk mengurus tubuh Kristus yang dalam tanda kematian. Sebab kalau sudah senja, itu sudah masuk persiapan Sabat, tidak boleh bekerja. Jadi kesempatan yang tinggal paling sedikit ini mereka pergunakan dengan baik-baik. Ya, mari saudara.
saya kalau mengatakan ini, saya juga dengan istri berlomba untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sebab ada waktunya nanti harta itu semuanya di bawah kekuasaan antikris. Tidak bisa satu sen pun kita pergunakan untuk diri sendiri pun tidak bisa. Kecuali harus sujud menyembah kepada antikris. Sudah uangnya sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa ditarik dari ATM. Tidak bisa ditarik dari bank. Tidak bisa dipergunakan untuk transaksi. Tidak bisa. Kecuali orang itu menggunakan menerima angka 666. Dan orang yang menerima angka 666, maka orang itu tidak sama. Berarti kekayaan yang banyak itu sama sekali tidak ada gunanya. Percuma. Jadi sekarang ini, apa yang Tuhan gerakan dalam hati kita bukan kepada saya, untuk pekerjaan Tuhan. Saya juga ingin sangat berbeban, ingin berbuat bagi tubuhnya Kristus dalam tanda kematian. Itu berarti semua korban-korban kita tidak boleh bersuara. Itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus berterima kasih jika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat bagi pekerjaan. Amin. Itu perhitungannya dari Tuhan. Saudara, ini mereka mari teruskan dulu. Mengapalinya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Ya, terus. Wah, ini ada juga ayat ini diambil. Ini Yesus saja diajari. Ya, Yesus sudah mati, tidak tahu dia apa-apa. Tidak ada dalam hatinya. Nanti kalau saya mati dia ada tidak. Ya. Ini saudara, mari terus. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya sudah, orang-orang pintar ini dan orang-orang kaya diberi kesempatan bagi Tuhan untuk mengurus tubuh Kristus. Saudara, pekerjaan Tuhan ini akan terus berjalan sampai mencapai kesempurnaan. Kalau seorang itu tidak mau, maka Tuhan berkuasa memakai yang lain. Kalau kita ingin berbuat, namun kita belum memiliki apa-apa, tapi kita rindu untuk berbuat, maka Tuhan akan memberikan itu untuk kita tabur. Ya, satu waktu saya mungkin pernah saksikan, saya mendengar tentang diri Tuhan yang dikembalikan. Saya pikir dari mana saya kembalikan milik Tuhan. Sementara saya pekerja muda, masih pekerja muda, dikasih bulanan pun tidak. Tidak ada dikasih bulanan. Ya. Sampai pernah sekali saya tidak punya apa-apa. Ya, sampai mau beli odol gigi pun tidak ada. Ya, jadi sabun pun tidak ada. Ya mandi begitu. Tapi sabun alam ya. 2 minggu tidak beli odol gigi pun tidak ada. Sampai saya tidak berani bicara sama orang. Tapi satu waktu, saya ingin berbuat untuk pekerjaan Tuhan. Sekali waktu ada seorang anak Tuhan yang berkorban. Barulah saya bisa melakukan firman itu. Sampai hari ini saya melakukannya untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan, kalau kita mau, Tuhan akan memberikan benih itu untuk kita tabur. Tapi ingat, menabur dengan air mata. Yang sudah kita tabur, kita percaya itu tidak kembali dengan sia-sia. Tabur untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, maka sekarang saya mau tingkatkan sedikit. Perjalanan bangsa Israel pada langkah yang terakhir
dipimpin oleh tabut perjanjian. Untuk membuat tabut, maka tabut itu dibuat dari kayu penaga, tapi dilapis emas luar dalam, dan 2 kerub, yang mungkin bisa bayangkan, 2 kerubium itu juga dari emas murni. Ya, ini dia. Jadi korban-korban dari bangsa Israel ini itu dipergunakan untuk membentuk tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian inilah yang nanti akan memimpin bangsa Israel melintasi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. Jadi untuk kepentingan yang lebih besar, maka mereka tidak menahan harta mereka korbankan untuk melaksanakan perintah Tuhan, terwujudnya rumah Allah, terutama alat ini, tabut perjanjian. Tabut perjanjian sekarang dalam pengajaran tabernakel adalah pengajaran firman mempelai yang menguduskan, karena tabut ini diletakkan di tempat yang maha kudus. Dan di atas tabut perjanjian, di antara 2 kerubium, di sanalah Tuhan Allah bertakhta. Di tabut ini sekarang ini bicara tentang pengajaran pengudusan. Ya, pengajaran pengudusan. Jadi pengajaran pengudusan ini akan memimpin bangsa Israel, umat Tuhan sekarang, gereja Tuhan, masuk tanah perjanjian. Kita baca beberapa ayat terakhir. Kitab Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal 3. Kita baca saudara. Ayat 6. Naik dulu ayat 3 dan beralih ayat 6. Yosua pasal 3 ayat 3 dan ayat 6. Silakan. Demikian firman Tuhan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memegang suku Lewi, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ya, ayat yang ke-6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, ya, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa. Ya, di depan bangsa itu atau bangsa Israel. Terus, maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ya, melintasi sungai Yordan. Jadi saudara, ini yang terakhir. Jadi pada perjalanan bangsa Israel yang pertama itu dipimpin oleh tongkat Musa, membelah Laut Merah. Di tengah perjalanan Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel membuat nafiri dari tembaga. Tapi pada akhir perjalanan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan menembus masuk ke tanah perjanjian, maka mereka dipimpin oleh tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah pengajaran firman yang menekankan tentang pengudusan. Saudara, saya dengan istri kami menghormati hamba Tuhan yang memberitakan Injil, yang kami senang sekali. Yang penting Injil diberitakan. Tetapi saya dengan istri setelah beberapa tahun kami tahu bahwa Tuhan mempercayakan salah satunya kepada kami. Bukan saya saja, ada hamba Tuhan lain, tapi salah satu adalah kepada saya. Firman pengajaran ini yang menguduskan. Dan di kalangan saya sendiri ada banyak yang hamba Tuhan tidak lagi menerapkan pengajaran ini. Mereka membaur dengan sistem penginjilan karena terpukau dengan cepatnya berkembang jumlah. Jadi saya dengan istri kami bertekad mohon kekuatan dari Tuhan supaya kami tetap menekuni pengajaran ini. Kenapa? Supaya kalau satu waktu ada jiwa yang sudah waktunya
ingin lebih meningkat firman yang ia ingin dengar, firman pengajaran pengudusan sampai kepada kesempurnaan, jiwa ini bisa mendapatkan. Ya. Ini adalah kabar pengudusan sekarang. Dan kabar pengudusan yang akan memimpin sidang jemaat Tuhan masuk tanah perjanjian. Sebab kalau tidak mendengar kabar pengudusan, walaupun itu sudah mendengar kabar penyelamatan, kabar penginjilan, sampai penuh dengan Roh Kudus, sampai kabar kesempurnaan, tapi kalau tidak bertekun di dalam pengajaran firman yang menguduskan, maka nanti bisa mengawali dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Karena apa? Dunia ini akan mengarah kepada dosa. Kabar pengudusan ini akan selalu mengingatkan kita untuk selalu hidup kudus. Ya, baik di dalam kemiskinan kita, kemelaratan kita, kata jemaat Smyrna, atau di dalam keberkatan kita. Kabar pengudusan itu perlu selalu kita mendengar, supaya kita mampu hidup benar dan kudus. Sebab ini tidak lama lagi zaman kemuliaan ini akan ditutup. Saudara, kalau hanya berkat, lama-lama kita akan terbuai. Kita bisa sombong tanpa kita sadar. Dan yang belum diberkati bisa down mental, bisa kecewa, bisa putus asa. Tapi kalau selalu kita mendengar kabar pengudusan, hati ini tetap melekat kepada Tuhan. Di dalam kita menantikan jawaban dari Tuhan, atau di saat Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, kita tetap jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan pujian, ya, sepanjang yang saya perhatikan, ya, kita pun terbuka kepada pujian dari mana saja. Mau dalam bahasa daerah silakan, mau bahasa Inggris juga boleh, mau lagu umum yang baru sekarang ini silakan. Ya, saya juga membuka itu. Yang penting kita bisa memuji Tuhan. Tetapi saudaraku, pujian dari pesalu jangan sampai kita lupakan. Sekalipun ya mungkin kita bisa kombinasi, karena yang mendengar firman juga ada yang maafkan saudara kita di penjara atau di jauh di pelosok yang mereka tidak tahu lagu itu, sehingga jangan sampai mereka cuma diam. Namun juga jangan sampai kita lupakan pujian itu. Kenapa saudara? Saya pernah, karena kami sering juga kadang-kadang keluar, ada hal yang harus kami selesaikan. Saya menunggu istri saya belanja. Sekarang ini lagu sudah banyak orang karismatik sekarang. Jadi tukang jualan ini di pinggir jalan itu, saya mengamati mereka. Mereka menyanyi. Ya, apa tuh? Ku telah mati dan tinggalkan. Bukan, ada lagi satu lagu itu, bukan itu, tapi ada satu lagu umum ya, yang seringlah digunakan. Janjimu seperti fajar yang pagi hari, tapi di tangannya ada rokok. Sambil dia gitu-gitu bawah. Dan Tuhan, iya. Jadi saya tanya-tanya, banyak orang Pantai Kosta Sintua pula. Nah, tapi saudara saya pun terbeban, bukan menghina. Seringkali kami juga bersaksi kepada orang-orang jualan itu. Sampai saya menunggu istri saya. Ya, dia bilang, Pak, dia udah tahu sekarang saya hamba Tuhan ya. Setelah dia paksa saya kami hamba Tuhan. Pak, aku mau itu habis seperti Bapak itu. Tapi apa? Bebe. Aku sudah lama dari 5 tahun. Itu kan tahu gitu, yang di pinggir jalan itu. Saya bilang, Pak, sudah punya HP saya sudah puji Tuhan. Belajarlah mengucap syukur dengan apa yang ada. Coba kalau Bapak tidak merokok, sudah bisa dialihkan kepada yang lebih berguna.
kemana-mana. Tapi coba, seandainya saya ajari dia lagu besar loh ya. Tuhan, ku ucapkan syukur, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban. Mau bilang dosanya itu tidak mampu. Dan dalam pujian bersama, bagi mereka yang sudah menikah, pujian itu kalau diangkat selalu mengingatkan supaya kita para suami dan istri ini untuk menjaga kekudusan nikah selama kita di bumi. Disitulah saya akui keunggulan lagu pujian, terutama yang diciptakan oleh orang-orang KMI, ya, orang kabar mempelai, ya, yang berangkat dari nikah-nikah yang hancur lebur. Ya, seperti di atas kurbanmu ku alaskan tabisanmu, di atas kurbanmu ku percaya. Bagaimana nikah? Coba saudara, kalau kita naikkan pujian itu bagi kita sudah menikah, selalu mengingat kurban Kristus, maka hati ini ada rasa takut untuk berbuat dosa, walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Itu yang saya akui keagungan pujian dari Psalm. Sekalipun saudara, kita tidak lagunya cuma itu saja, ya bosan juga. Boleh kita dari luar pun tidak apa-apa, tetapi pujian ini memang benar-benar menguduskan kita. Sebab ini diangkat dari kabar mempelai, sehingga kalau Tuhan berkatkan kita dengan harta yang lebih, kabar pengudusan ini akan menyucikan hati kita, sehingga dalam keadaan bagaimanapun kita mengatakan Tuhanlah yang memimpin perjalanan kami. Seperti tabut ini yang memimpin perjalanan bangsa Israel. Akhir ini sudah dinubuatkan oleh firman. Akhir-akhirnya nanti pengajaran mempelai akan mengambil alih, dan orang akan mencari pengajaran mempelai ini. Sebab kalau tidak mendengar kabar pengudusan, manusia bisa terjerumus ke dalam dosa, khususnya dosa akhir zaman adalah dosa seks. Dan tabut ini dipikul bukan oleh sembarang orang, oleh imam-imam dari suku Lewi. Imam adalah kehidupan yang ditebus oleh darah Yesus, dan juga seorang yang dikuduskan. Kudus berkat imam itu karena mereka mempersembahkan makanan kepada Tuhan. Dan Lewi artinya orang yang melekat. Dan suku Lewi ini adalah suku yang dipisahkan oleh Tuhan untuk melayani kemah Allah. Dengan kata lain, full time. Akhir zaman nanti, saudaraku, yang memimpin sidang jemaat menuju kepada kesempurnaan adalah kabar mempelai yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang full time, yang hidupnya itu diserahkan sebelum kepada Tuhan, yang hatinya lurus hanya kepada Tuhan, yang tidak ada motivasi yang lain. Dan kalau dia memikul tabut perjalanan berjalan di depan, berarti dia juga berjalan di depan. Yang hamba Tuhan itu bisa diteladani nikahnya, buah nikahnya, tutur katanya, kekudusannya, kesuciannya, kerendahan hatinya, bahkan kesetiaannya di dalam melayani Tuhan. Sebab untuk memimpin bangsa Israel, maka imam-imam ini akan masuk ke sungai Yordan. Alkitab mengatakan para imam tidak boleh mengukur-ukur kedalamannya sungai Yordan, mana yang dalam tidak. Tapi imam memang harus masuk dengan berlari. Sebab begitu imam itu menjejakkan kaki sungai Yordan, sungai itu terbelah dari hulu, meloncat seperti bendungan dan lari ke hulu sana. Dan yang ke muara putus ke laut, mati. Bergeraknya hamba Tuhan yang memimpin sidang jemaat menuju kesempurnaan adalah gerakan hamba Tuhan
yang dimanapun dia bergerak, dosa itu diputuskan, agar jemaat bisa melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian Yerusalem baru. Jadi bukan harta yang memimpin kita, tapi kabar mempelai yang memimpin kita. Tinggal kita ambil bagian di dalam pekabaran ini. Tuhan memberkati saudara. Sampai malam kita berlutut tempat kita masing-masing. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Engkau terlebih besar dari segala. Yesus, kami meninggikan Engkau.
segala sembahyang di rumah Tuhan kita diajar untuk menyembah Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan raga, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersembahkan. Hanya ini Tuhan, terimalah Tuhan persembahan, pakailah hidup. Kesehatan tidak kami salah gunakan. Kami boleh memberikan pundak-pundak kami untuk menyelenggarakan ibadah. Terima kasih Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kerinduan-kerinduan kami untuk melayani Engkau lebih jauh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus.
dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kamilah sekian doa sembahyang ini dan kami berkorban untuk pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdiri hadiah Maulid sambil kita berikan persembahan untuk memuliakan nama Tuhan hari ini. Salmo 199. Silakan.
sahabat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sahabatkan kami Tuhan, seluruh Bapak, sahabatkan kami. Sahabatkan kami, boleh ada seperti asa dalam belas kasih. Bila ada yang baik dalam hidup kami, segala kecenderungan hidup kami terus dan ada menuju yang baik menurut Tuhan. Karena kemurahan-Mu masih boleh izinkan kami Tuhan, Kau pilihkan kami Tuhan di antara banyak orang. Kau pilihkan kami untuk bersekutu di tempat ini lewat kasih karunia dan belas kasihan-Mu, lewat hamba-Mu Tuhan. Kami boleh dikembangkan dan mengenal Tuhan jalan-jalan mana yang harus kami langkahkan Tuhan, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh berjalan di jalan yang benar Tuhan. Namun itu pun tidak akan mampu kami laksanakan jika kami tidak mendapat bantuan dengan Roh-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Berbelas kasihanlah Tuhan agar hidup kami senantiasa pimpinan Roh. Jangan lihat kehidupan kami, ingat saja nama karena segala sesuatu yang akan Kau selesaikan dalam kehidupan. Izinkanlah kami untuk tetap berada di rumah, mendapatkan belas kasihan-Mu cukup sangat indah Tuhan. Terima kasih. Mari berkati hamba-Mu Tuhan, kuatkan, teguhkan, kokohkan Tuhan, agar memantapkan, mempermanenkan iman, harap dan kasih-Nya hanya dalam Tuhan saja, bukan yang lain. Dan bolehlah kiranya kami juga mendapat belas kasihan Tuhan untuk memantapkan iman, harap dan kasih kami juga Tuhan, seperti yang telah Kau pertontonkan dalam kehidupan kami Tuhan, lewat kuasa firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih berkati satukan mereka dalam kasih Kau yang Tuhan Yesus tiga Tuhan. Kembali sidang kami dengan kembali kami dengan anak-anaknya dalam satu kasih yang daripada Bapa, sehingga semakin kuat dan kokoh mengembangkan kami semua tanpa terkecuali Tuhan menjadi Tuhan mempelai wanita Kristus. Terima kasih. Terima kasih berkati kami semuanya lewat firman-Mu Tuhan yang begitu indah Tuhan. Lewat kuasa Tuhan Roh boleh merasakan besar yang belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara kami yang jauh Tuhan, bermurah hati dalam mereka Tuhan Yesus, seperti Kau mengkaruniakan bagi kami. Bagi yang mulia untuk mengenal jalan Tuhan di tempat ini Tuhan, mari permanenkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Selamatkan semuanya tanpa terkecuali, demikian juga dengan keluarga kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup dan hamba berdoa buat sidang jemaat yang ikut mengingat firman dari handphone. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Bapak Agustinus Purba bersama istri Budelima dan anak-anak. Tuhan berkati Bapak Dodi Sibaraya dan anak istri serta anaknya sudah mulai sehat baginya, akan berobat jalan. Tuhan menyembuhkan dengan kuasa gelar-gelarmu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Dr. Juni dan keluarga, berkati Edwin yang sedang kerja, Tuhan buka jalan dia dapat tetap bisa beribadah. Kepada Tuhan berkati Bapak kami Saudara Sinaga, istri dan anak-anaknya di Medan, Tuhan beri nikah keputusan para suami istri sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati Bapak Kohwa, Tuhan memberkati juga Saudara Patrick Stompul, Tuhan memberkati Juni, sialan Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Selawi Berpurba, Tuhan memberkati Ibu Edrika Beratonan, Tuhan memberkati Ibu Tobing dan keluarga, Tuhan memberkati Ibu Susan dan keluarga, Tuhan memberkati Ibu Sidan, Tuhan memberkati Ibu Amel, Tuhan memberkati Ibu Lina dan suami, Tuhan memberkati Saudari Damai, Tuhan memberkati Saudari Florida, Tuhan memberkati Angel, Tuhan memberkati Kode sudah menyalukan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang terhalang, Tuhan buka jalan. Haleluya, untuk hari mendatang secepat kami bisa berbakti.
Kami berdoa khusus untuk anak-anak kami yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas pada minggu pertama bulan Juni. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan kepintaran, kecerdasan Roh Kudus mengurapi anak-anak kami, sehingga pertolongan Roh Kudus anak kami dapat menyelesaikan soal-soal dengan baik dan tepat. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh naik kelas, mereka boleh lulus dengan hasil memuaskan. Untuk kemuliaan nama-Mu dan berikan biarlah Roh Kudus meletakkan dalam hati anak kami, dalam kami semua rasa takut dan getar kepada Engkau Tuhan Yesus menjadi kesukaan kami sampai Tuhan datang menjemput kami masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Berkati hamba pendeta Ferdinand dan sidang jemaat Tuhan di GPT Eklesia, Jemaat Manis Mata Kalimantan Barat, rencana hamba dan istri. Tuhan juga mendahului Roh Kudus melalui semuanya. Tuhan menuangkan kasih-Mu kepada hati-hati yang berindu akan pribadi Tuhan. Tidak ada yang memperhatikan kami seperti Tuhan Yesus memperhatikan kami. Tidak ada yang mengasihi kami seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan berkati juga pekerjaan usaha studi mata pencarian dan juga perjuangan ibadah pertumbuhan rohani dan buah kandungan sidang jemaat-Mu tidak perkara mustahil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati Bapak Frian Marpano yang mohon didoakan karena pendidikan 1 minggu ini. Tuhan beri kekuatan kembali bisa melayani Tuhan. Tuhan berkati ibunya Mei dan publik tempat ini. Tuhan berkati bangsa negara dan kota di mana kami tinggal. Karunia rekaman purnama dan sejahtera boleh menjadi bagian bagi gereja. Demikian juga dalam perjalanan kami pulang, kuasa Tuhan Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Tibakan kami dengan selamat dan purnama Roh Kudus sampai kepada tingkat rumah tangga dan pribadi kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, dan juga merindukan pasangan hidup. Tuhan membukakan jalan. Tuhan berikan sedengan kehendak hati-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kasih kepulangan dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Anak Tunggal beserta penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita senantiasa, juga memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman Tuhan dari handphone. Tuhan memberkati dan juga mengikuti pada dari video streaming. Tuhan memberkati sama Tuhan memberkati kami di sini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Mempelai pria surga kita tercinta, balas kita berkat tutup ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berkati. Shalom.